Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi iznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama yang saya taati, kepada Bapak Imron dan Ibu Khamsah selaku Sohibul Bait yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang mengikuti pengajian secara langsung, live streaming yang saya muliakan, monggo sebelum kita melaksanakan acara ini, kita mujadah ya Bu ya, mujadah di hati kita, buka hati kita ya, kita buka hati kita supaya ilmu ini nanti bisa masuk ya. Saya butuh ketenangan, tolong panjenengan mujadah saja karena ini langsung live streaming ya, langsung live streaming. Tolong yang ibu-ibu di belakang ikut mendengarkan, nanti aja sebentar lagi kok, nggak lama. Hadirin yang kami muliakan, memang tugas hidup yang diberikan oleh Allah kepada manusia ini adalah ibadah. Dan pertanyaan yang masuk kepada kami diantaranya, mengapa urusan kolbu diutamakan ya? Jadi ada lahir, ada batin. Urusan batin diutamakan. Yang mana awal penyiaran agama Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 13 tahun di Mekah. Nah, 13 tahun di Mekah itu yang diutamakan waktu itu adalah iman. Iman berarti urusan kolbu yang ada di hati. 13 tahun dididik kesadaran, dididik mengenal Allah, sampai ayat yang pertama di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi dikenalkan dengan Allah sang pencipta makhluk. Loh, ini 13 tahun. Setelah 13 tahun umat Islam yang dibimbing Kanjeng Nabi di Mekah sudah diberi oleh Allah iman, tauhid yang benar, baru Kanjeng Nabi diperintah hijrah ke Madinah. 10 tahun di Madinah, tadi 13 tahun ya, baru turun perintah sholat. Jadi pertama kali iman dulu, penyaksian dulu di Mekah. Setelah itu di Madinah urusan sholat, zakat, puasa, haji, itu 10 tahun. Oleh karena itu sesuai dengan sejarah, yang diutamakan, yang pertama kali dibimbingkan oleh Rasulullah adalah urusan iman. Jadi urusan kolbu. Lah, kolbu ini bisa beralih-alih, berubah-ubah. Ini bisa menjadi yang bisa. Bahkan di akhir zaman
yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafirun. Saking nemeni perubahan di akhir zaman, esoknya beriman, sorenya sudah kafir. Sebaliknya, sorenya beriman, paginya kafir. Ini terjadi. Makanya ada doa. Doa ini oleh Rasulullah dibaca, yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Lebih-lebih ya akhir-akhir zaman ini ya mestinya ya. Rasulullah sering berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ala dinika. Rasul sering membaca doa itu. Wahai zat Allah, zat yang membolak-balikkan hati, yang dimana akhir zaman pagi masih iman, sore bisa kafir, atau sebaliknya sore masih beriman tapi paginya sudah berubah kafir. Ya muqallibal qulub, Allah yang membalik-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkanlah hati saya, tetapkanlah hatiku, ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Tuh, ini diminta oleh Rasul, lebih-lebih hari-hari ini. Oleh karena itu, karena hati ini berubah-ubah, pertanyaannya mengapa kok berubah-ubah? Karena hati yang cemerlang yang kemarin digambarkan seperti cermin, ini mulai banyak kotoran menempel, sehingga berubah warnanya, berubah gambar, berubah. Yang aslinya gambar cemerlang akhirnya menjadi bulat, tidak dapat kita lihat. Ya. Oleh karena itu kita harus bersungguh-sungguh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bersungguh-sungguh, harus mencari itu. Sebab siapa tidak mencari, dia tidak menemukan. Begitulah urusan hati itu ya gitu. Kalau kita tidak mencari siapa penservis kolbu di zaman ini, ya akhirnya kita terpenjara dengan ibadah kita sendiri, terpenjara dengan syariatnya, terpenjara dengan ibadahnya, terpenjara dengan ilmunya, tidak bisa menembus kepada Allah karena kita tidak mencari. Maka siapa yang mencari, dia akan mendapatkan. Siapa yang bersungguh-sungguh, manjadda wajada. Jadi siapa bersungguh-sungguh, dia akan menemukan, dia akan berhasil. Jadi hadirin, dalam dawuh yang didawuhkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, ini nanti bisa menjadi pertanyaan ya. Kolbu ini akan bisa tidak mengenal Allah karena tertutup. Kalau tidak mengenal Allah, mengenal apa-apa? Ya mengenal dirinya, mengenal apa yang dikerjakan. Kalau yang dikerjakan ibadah, ya mengenal ibadahnya, dianggap dirinya yang beribadah. Kita gimana? Apa sampai seperti itu? Cari penservis kolbu itu, cari, setiap zaman ada itu. Okay. Kolbu itu barat mesin, harus ada penservis, harus diservis setiap hari, setiap saat harus diservis. Kaifa yusyriku kolbu suwarul akwani muntabi'atun fi mir'ati. Jadi suwarun gambar. Bagaimana hati kita bisa cemerlang, hati kita bisa bersih, sehingga seperti cermin padang, tidak tertutup. Bagaimana hati kita bisa bersih kalau apa yang terjadi itu kehendak Allah, apa yang menimpa diri manusia itu skenarionya. Apa mungkin kita mengenal itu? Paling hanya akal, iki kehendak Allah, tapi hati tidak akan menerima. Makanya ditanya, kaifa yusyriku qalbu suwarun qaimatun
fi mir'ati. Mir'ati itu kaca. Bagaimana hati bisa cemerlang, bagaimana hati bisa madhep kepada Allah, bagaimana hati menyadari bahwa urip iku skenarioné Gusti Allah. Yang paling gampang seperti Sunan Kalijaga. Bagaimana hati mengenal bahwa hidup itu kaya wayang, ada yang menang, ada yang kalah. Hati mengenal yang menang dimenangkan dalang, gitu ya. Yang kalah dikalahkan dalang, yang pangkat dipangkatkan dalang, yang tidak pangkat tidak dipangkatkan oleh dalang, yang sifatnya hanya sementara. Kalau sudah pulang, sing pangkat ditinggal, yang miskin dunyane titik ya ditinggal, yang hartanya melimpah ya ditinggal, ibadah yang dibanggakan ditinggal, karena kita akan kembali kepada dalang. Bagaimana kita bisa mengerti itu? Dos pundi kula saged mengenal bahwa kita harus kembali pandangan hati kaya ngoten. Seperti itu bagaimana? Sedangkan gambar-gambar makhluk suwarul akwani muntabi'atun fi mir'ati. Jadi gambar-gambar makhluk-makhluk nemplek untuk dikocok. Tadi kaca cermin tadi digambarkan apa? Digambarkan cermin. Dan bagaimana hati kita cermin, kita bisa memantul cahaya. Sedangkan hati yang digambarkan kok cermin itu rakyat beleduk, sing hitam-hitam, kotor-kotor. Loh, inilah pentingnya kita membersihkan hati, setelah itu kita baru ibadah. Nah, tapi di akhir zaman bareng, selain ibadah, melaksanakan syariat, juga ibadah, melakukan pembersihan jiwa. Sebab kalau tidak kita bersihkan, waqad khaba man dassaha. Allah sendiri mengatakan sungguh celaka orang-orang yang membiarkan hati yang disebut cermin itu kotor. Jadi hadirin, dari dawuh ini bagaimana kita mengenal Allah, hati kita akan tembus memahami kekuatan Allah, hati sadar kepada Allah, sedangkan jiwa hati tidak pernah kita bersihkan. Mengapa? Karena tidak pernah ada alatnya, karena tidak mencari, gitu loh. Jadi siapa yang mencari pasti menemukan. Nah, hidup kita kan tidak pernah mencari siapa sih yang membersihkan hati itu, alatnya apa sih, gurunya siapa sih, kita kan tidak pernah. Maka kita senantiasa terjebak dengan ibadah-ibadah lahir, terjebak dengan apa yang ada, sehingga kita terpenjara dengan ibadah kita sendiri. Ibadah kok nyembah awake dhewe, kan gitu loh. Ibadah kok gak kenal ambek sing disembah. Ini adalah ilmiah, kabeh ngerti, tapi untuk mencapai turun di hati, syaratnya adalah hati harus merasa rendah. Illa lil qulubil munkasirati muta'arridati linnafahati ilahiyah. Kalau menurut kitab Takribul Usul, orang yang mencari seperti itu kecuali oleh Allah diberi rasa apa itu? Rendah. Diberi rasa oleh Allah, merasa dirinya itu penuh dosa. Diberi perasaan dirinya nol, tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan, juga duwe ibadah. Dan kita akan merasa mulai ngendel itu dibuang, hadirin. Jadi saya kira sekedar ini, mungkin kalau ada yang tanya di monggo, bersihkan hati, karena membersihkan hati hukumnya wajib. Qad aflaha man zakkaha. Berbahagialah, beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Beruntunglah orang yang tahu alatnya. Beruntunglah orang yang tahu alat pembersih jiwa dan dilaksanakan, bukan hanya dilihat saja. Dan beruntunglah orang yang menemukan ulama yang betul-betul menuntun hati untuk madhep kepada Allah. Tinggal kita bersungguh-sungguh apa tidak. Kalau bersungguh-sungguh, kita jaga, kita lakukan, kita potong nafsu yang bergejolak,
pasti Allah akan memberikan. Man jadda wa jada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti Allah akan memberikan keberhasilan. Ya, saya kira cukup ya. Moga-moga diberi oleh Allah ridhonya. Kita yang sudah tahu alatnya, sudah kenal gurunya, mari kita bersungguh-sungguh, bermujahadah, setidak-tidaknya baca nida hubungan kepada Kanjeng Nabi, karena innas sholata alayya tunawwirul qulub, sesungguhnya bersolawat kepadaku, kata Rasul, ini akan membersihkan cermin yang ada di dalam dada kita. Artinya madang no ati. Watu silu min ghairi syaihin ila allamil ghuyub, yang mana oleh Rasul dikatakan bisa mewusulkan madep no ati, merasa diri nol, merasa diri rendah di hadapan Allah tanpa guru. Ya, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah memegang alat perjuangan ini di bawah sampai mati. Karena jujur aja, amal sebanyak apapun, ilmu setinggi apapun, kita merasa ilmunya tinggi, amalnya luar biasa, ujungnya adalah hati. Bukan amal itu, ujungnya hati. Buka nanti surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Di situ diterangkan oleh Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari ini ketika kita berhadapan dengan Allah, tidak ada manfaat sama sekali malun, apa yang kita banggakan, apa yang kita miliki, dunia kita, pangkat kita yang disebut al-mukarram, tidak ada artinya. Yang disanjung orang karena viral, tidak ada manfaatnya sama sekali. Wala banun, dan anak-anak kita, anak didik kita, anak kandung kita, tidak ada manfaatnya. Jadi yang kita bawa tidak ada manfaat di hari ini, kata Allah. Siapa yang manfaat? Illa man atallaha biqalbin salim, biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan keadaan selamat, datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Artinya hati yang senantiasa diservis dengan perasaan rendah, perasaan tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki kekuatan. Semoga Allah meridhoinya. Al-Fatihah. Kita baca selawat ya. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Dilatih, dibaca. Selain itu kalau ndak bisa, sing diwaca langsung intine mawon, ya sayyidi ya Rasulullah. Diperbanyak selain amal-amal lainnya. Semoga Allah melindungi, semoga Allah meridhoi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadep pun di masjid. Sini dalam. Penarikan pusaka Gunung Jerai Malaysia, Bos. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Ini kami dari ya, kru Alam Hikmah. Ini mengambil ada pertanyaan, dua pertanyaan dari saudara-saudara yang ada di TikTok. Yang diantaranya ini yang pertama, Assalamualaikum Abah,
mohon izin ada pertanyaan dari teman-teman Pekanbaru. Dulu pada saat ngaji bareng di Pekanbaru bisa merasakan di dalam dada. Namun seiring waktu perasaan itu memudar. Perihal rasa di dalam mujahadah. Ketika mujahadah, batin itu melalang buana kemana-mana, tidak bisa madep khusyuk. Mensikapi hal seperti ini, terima kasih Abah sebelum dan seterusnya. Salam dari teman-teman Pekanbaru. Itu yang kedua, Abah. Iya. Ini dari wong temen, nah, namanya ini. Bagaimana cara supaya banyak orang tertarik dengan sholawat wahidiyah? Mungkin ini bagaimana cara menyiarkan sholat wahidiyah agar diterima? Mungkin Ya. Ya itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini ya, yang kedua saja ya. Wong temen. Iya, Iya, namanya ya. ini akunnya. Salam wong temen dari kami. Gini ya, saudara saya dimanapun. Bagaimana sholawat wahidiyah itu banyak orang suka dan banyak orang bisa mengamalkan. Itu tergantung. Unduru madza fis samawati wal ardh. Perhatikan apa yang di langit, apa yang di bumi. Maaf, ini suatu gambaran yang kenyataan. Dulu ketika kami puluhan tahun yang lalu, entah itu 22 tahun yang lalu atau 24 tahun yang lalu, yang namanya HP itu tidak begitu menarik. Iya, tidak menarik. Akhirnya mengapa sampai sekarang bisa menjadikan viral sampai orang tidak pernah bisa meninggalkan HP? Satu, pengamal wahidiyah, panitia penyiar ini harus pandai memframing, membingkai. Semakin bingkainya bagus, semakin punya daya tarik. Nomor satu. Nomor dua, isi dari bingkai wahidiyah ini harus betul-betul sesuai dengan ajarannya. Lah bagaimana orang akan tertarik dengan wahidiyah sedangkan kita yang membingkai wahidiyah, yang mengisi isi bingkai wahidiyah ini tidak sesuai dengan bimbingan yang diajarkan oleh guru kita. Kita jadi pemarah. Padahal di dalam wahidiyah kita harus merendah. Kita yang membawa wahidiyah tidak sesuai dengan bimbingannya. Bingkainya tidak baik. Ini harus dicari, bingkai itu harus baik. Apa bingkai dari wahidiyah supaya orang bisa tertarik? Satu, lakukan sunnah Rasul sendiri. Li Rasul, bi Rasul. Nah, bagaimana orang akan bisa menilai kita baik, wahidiyah baik, sedangkan kita pengamal saja masih tidak ada perubahan di dalam syariatnya maupun perubahan dalam akhlaknya. Ya, jadi secara ilmiah, secara metode atau otodidak atau yang panjang kesannya atau secara pendidikan, wahidiyah akan bisa besar. Syaratnya siapa yang membingkai itu? Bingkai itu frame itu ya. Kalau frame-nya baik, isinya baik, orang pasti tahu. Ya. Tapi kan karena di mana-mana kadang-kadang sesama kita benturan. Dilihat orang-orang banyak. Masyarakat menilai. Doanya sama. Qorib wa alif bainana ya Rabbana. Persatukan kami di antara kita ya Allah. Dengan persatuan yang erat. Tapi kita sesama pengamal benturan. Sesama yang lain saling bermusuhan. Sesama yang lain saling merasa merendahkan. Dan orang lain melihat bagaimana kan masuk ke dalam bingkai wahidiyah, sedangkan kita yang ada di dalam bingkai seperti itu. Mulai hari ini kita kembali. Kalau bisa qorib wa alif bainana ya Rabban, harus lahir batin. Tidak ada siapa-siapa musuh ataupun orang yang jelek. Semua adalah sama. Bingkai wahidiyah itu adalah harus dipakai yang baik, dibingkai. Apa supaya bisa tertarik? Ada dua. Ada dua isi di wahidiyah yang harus diperhatikan. Kalau pengamal wahidiyah ingin orang lain menerima wahidiyah dengan baik, ada dua. Yang mana dalam surat Al-A'raf itu sendiri, kalau tidak salah, Nabi Adam sudah memberikan suatu pendidikan. Rabbana
zalamna anfusana. Pertama, semua pengamal wakidiyah, bahkan umat Islam harus berpandangan kepada Allah. Ojo ngendelolian, ojo memandang orang lain. Hati harus robbana kepada Allah. Ini bingkai. Kalau semua tujuannya kepada Allah, tidak ada kepentingan apa-apa. Pengamal wakidiyah tidak ada kepentingan apa-apa. Yang ada adalah Allah. Zalamna anfusana, semua merasa rendah. Tidak ada saling untuk menjatuhkan, tidak ada saling untuk menyalahkan. Bahkan korib wa alibainana ya Rabbana. Mbah Yai dawuh, ora suwe mijet wae ngeranti, masyarakat akan berbondong-bondong. Tapi mengapa banyak yang kontras? Bukan salah pengontras, karena salah kita yang tidak menerapkan isi bingkai wakidiyah itu. Ini yang pertama ya. Jadi wakidiyah, cara untuk orang narik bingkainya yang benar, sesuaikan dengan situasi. Dan pembingkai wakidiyah ngamal wakidiyah harus gak gelem tahlilan. Setelah mengamalkan wakidiyah gak gelem sholat di masjid. Orang yang didelok itu duduk hati jenengan, yang dilihat orangnya. Ini tak pengamal wakidiyah. Coba pengamal wakidiyah, setelah mengamalkan wakidiyah, kita tidak humble, tidak lemah lembut, tidak lintah lahu. Apa gini ini akan diturut orang? Tidak. Jadi saya terima kasih kepada Wong Apik ini yang bertanya ini. Salam dari kami bersama ini dalam hikmah. Bingkai wakidiyah harus di frame, di bingkai yang baik. Semakin baik bingkainya, orang akan tertarik. Terus dalam isi bingkai foto gambar itu harus gambar yang baik. Isinya apa? Robbana. Jangan ada kepentingan. Semalillah, semabilah. Zalamna anfusana. Merasa dirinya rendah. Tidak mengecilkan orang lain walaupun sedikit. Nah, kita saling menyalahkan, saling mengecilkan. Kembali bersatu. Kembali diri kita diawali. Ibda bin nafsik. Dari diri kita, gak usah orang lain. Dari kita sebagai contoh, langsung dari keluarga, dari tetangga. Insya Allah, Rasul pun dulu dikecam, Rasul pun dulu dikejar-kejar dan dibunuh, mau dibunuh. Tapi dengan bingkai akhlakul karimah Rasul, umat yang kafir jahiliyah berbondong-bondong masuk Islam. Nah kita bagaimana niru apa enggak? Bingkainya bingkai apa itu? Orang lain melihat kita loh ya. Kita dilihat orang lain. Dan bagaimana kita bisa menarik orang lain? Kalau kita sebagai pengamal tidak bisa membingkai wakidiyah dengan bingkai akhlakul karimah, bingkai adab tingkah lakunya Rasul, dan bingkai tauhid hanya kepada Allah. Tidak ada kepentingan, berjuang, hati tidak ada kepentingan, tapi rezeki tetap ada. Panjang berjuang, rezeki tetap tidak berubah, tetap sesuai dengan skenario Allah, tapi hati dirubah masing-masing. Saya kira itu untuk beliaunya. Terus yang kedua dari Pekanbaru ya, Mas Soyo iya. Ya Mas Soyo, terima kasih. Berubah ya itu, saya selintas gak kodoh kan biyen gitu ya. Ya kembali seperti pengajian awal tadi Mas Yoyo. Kembali apa yang kita lakukan, bersihkan hati. Bagaimana hati itu bersih? Sedangkan kita mangkel masih ada, membenci orang lain, itu tidak akan bisa menjadi hati seperti dulu bersinar. Sekarang semakin hari semakin berubah. Ironi nek nanti mati tambah elek, ya ini suul khotimah. Coba dipikir. Mestinya tambah tua, tambah tahun menjelang ajal, mendekati ajal, ya harus semakin tunduk, semakin lembut. So, kita kan semakin keras, semakin semua dibuang dari permusuhan. Jadi kembali, kaifa yusyriku qalbun suwarul ya akwanil munta biatun fi mir'ati. Bagaimana hati kita bisa bersinar bersama Allah? Hati bisa merasa dingin, hati merasa khusyuk, hati merasa bersama Allah. Sedangkan kotoran-kotoran itu tidak kita potong. Ya, oleh karena itu terus mujadah kita diberi alat pembersihnya, tapi hanya dipakai ya sekedarnya itu. Ya kita lihat saja. Kalau kita ini orang penuh dosa, ibarat pencucinya likuli syai'in toharatun wa ghuslun, ibarat itu sabun, kita lihat yang kita cuci apa. Kalau orang-orang yang sudah berusaha baik, ya cukup sebentar lagi sudah, tapi ngetel ya. Yang apa yang ngetel itu? Yang berkarat.
seperti kita ini yang penuh dosa, hanya nyucinya hanya sedikit, yang lebih keras lagi. Dan ingat, kita jangan merasa kuat, ya. Batu dengan besi itu kalau didu menang mana? Menang besi loh. Batu dipukul dengan besi yang besar, patah apa enggak? Pecah. Pedang diayunkan bisa membunuh, koyok-koyok kayaknya. Besi itu adalah kuat, tidak ada bisa mengalahkan. Ayo besi bisa mengalahkan besi. Tapi ingat, besi kalah dengan karatnya sendiri. Semakin dibiarkan, tidak pernah diasah, semakin berkarat, semakin tidak ada artinya. Hati yang seperti itu. Walaupun kita ini ahli ibadah, walaupun kita itu alim, tapi kalau karat-karat yang ada di hati itu tidak dibersihkan, kotoran-kotoran itu dibiarkan, ibadah kita tidak ada apa-apanya. Kotoran hati yang menyebabkan manusia merasa baik, merasa bangga, 70 tahun ibadah yang hebat, kitab apapun hafal, ibadah apapun dilakukan, la yuhbitu amala sabaina sana. 70 tahun Mas Yoyo, ini akan habis karena ada perasaan bangga, al-ujbu, la yuhbitu amala sabaina sana. Padahal itu ilmu banyak, sak lemari kitab apal kabeh, amalnya luar biasa, orang menganggap orang baik. Tapi kalau karaten ini yang menjatuhkan, orang besar itu dihancurkan oleh hatinya sendiri. Orang ibadah yang taat dihancurkan oleh hatinya sendiri. Semakin tidak menemukan pembimbing, semakin berkarat, ibarat besi yang kuat, tidak pernah diasah, tidak pernah dibersihkan. Semakin hari semakin berkarat. Kalau sudah berkarat akan hancur dengan karatnya. Jadi besi musuhnya karatnya dewi. Orang yang hebat musuhnya ya kotorannya hatinya sendiri, ya. Maka orang yang dijadikan orang besar seperti itu, dijadikan orang yang ahli ilmu, orang pejabat, orang yang punya harta kekayaan, itu hancurnya dengan karatnya sendiri, urusan hati itu sendiri. Jadi Mas Yoyo, kembali ya, kita merasa salah, merasa dosa, jangan menganggap orang lain yang musuh kita itu salah. Kita kembali terima kasih kalau kita dikonsentrasi itu sebagai flashback, ya, kilas balik pada diri kita, inilah yang salah. Karena kita sudah banyak menyalahkan orang lain. Orang yang memusuhi kita, kita salahkan. Orang yang membenci kita, kita salahkan. Maka hati semakin kotor. Tunggu saatnya, walaupun kita ahli mujahadah, hancurnya kita, hancurnya orang yang ahli ibadah, hancurnya orang ilmu, itu dengan karatnya hati kita sendiri. Hatinya sendiri. Oke ya? Ya, saya kira cukup. Ya, salam kami Mas Yoyo dari Pekanbaru. Insya Allah suatu saat kita bertemu lagi. Berapa tahun ya gak ketemu ini, ya. Ini ada satu pertanyaan lagi ya, Pak. Dari akun TikTok yang namanya Ayem Tentrem, ini namanya unik-unik nih. Assalamualaikum, Abah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar mujahadah bisa khusyuk? Mungkin bagaimana menciptakan mujahadah agar bisa khusyuk, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban sehingga hati tiada rasa. Itu saja, Pak. Terima kasih ya. Apa itu? Akun Ayem Tentrem. Akun Ayem Tentrem. Salam ya. Ini permasalahan ini di mana sana? Bagaimana menciptakan mujahadah itu betul-betul bisa sadar kepada Allah, khusyuk kepada Allah, menghadap. Sama dengan kita yang ahli sholat. Bagaimana cara kita sholat ibadah yang benar-benar akimis sholat li zikri. Tapi nggak ada sing ngereken li zikri itu, sementing sholat, sementing ganjarannya akeh. Sing penting aku nang masjid, mujahadah lagi itu. Sing penting aku mujahadah, yang penting aku lembaran, yang penting aku melakukan ya apa yang diperintah oleh PSW-nya, gitu, PSW kita. Kalau itu ironi kita hanya melakukan itu, padahal ada bimbingan wahidiyah, syarat untuk menjadikan kita ini bisa madhep dengan Allah, kepada Allah, buang kotoran-kotoran yang ada di hati. Tazkiyatun nafsi aniroda ili wajibatun.
membersihkan hati, yang membuat aling-aling tidak iso madhep, itu wajib. Masalahnya gini, dalam kitab Khazinatul Asrar, untuk menembus atau disebut mukasyafah, mencapai musyahadah, mukasyafah itu terbuka, nembus, membuka tabir, jumlahnya 360.000 aling-aling. Di Wahidiyah sana, di Toriko sana, di umum sana, podo adil 360.000 hijab. Untuk menembus, membuka, itu namanya mukasyafah 1, 2 sampai 360, baru musyahadah, ya. Nah, ini alatnya kita sesuai yang dalam Wahidiyah, lakukan bimbingan ajarannya, dilatih sungguh-sungguh dengan perasaan rendah. Misalkan kalau ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Rasulullah, hati direndahkan. Nah, kita tidak pernah melatih kondisi batin. Hati kita ini seperti batu. Kalau tidak pernah digosok, tidak ada artinya. Akhirnya menjadi batu kali. Tapi kalau digosok dengan kerendahan, digosok, akhirnya bersinar hati ini. Inilah yang disebut hati yang hidup, seperti cermin yang bersinar, sehingga ada bayangan lewat, ditangkap oleh cermin. Ada orang lewat, ditangkap gambar, itu persis seperti orangnya. Maka ketika menangkap makhluk KB, semua yang ada, melihat skenario, langsung hati ingat kepada itu ciptaan Allah. Itu ilmiah, tapi harus diperhatikan. Diperhatikan, bukan akal, tapi batin. Jadi syaratnya, la yakulul fadlu illa lil qulubil munkasirati qulubuhum min munkasirati wa muta'arridati linnafakhatil ilahiyah. Syarat kalau dilihat dari kitab Takribul Usul, supaya hati ini tidak seperti gugur kewajiban, seperti saya, yang penting sholat gugur kewajiban, gak iso madhep sama sekali. Nah, ini juga golek merasa puas, itu kan aneh ini. Maka harus mencari. Syaratnya adalah, kata di dalam dawuh itu, Allah tidak akan memberikan fadl, tidak diberi orang itu madhep dengan Allah, kepada Allah, selagi hati itu masih belum memiliki perasaan rendah di bawah orang lain. Syekh Abu Yazid Al-Bustami ketika meguru 30 tahun itu saya ingin madhep kepada Allah, wahai guru. Apa kata gurunya? Kamu harus menaruh dirimu seperti debu yang ada di sepatu itu. Ojo nanti rumangsa luwih mulya, luwih bagus, lebih berharga daripada debu yang menempel di telapak kaki itu. Dan kita kan enggak merasa lebih baik. Ini Sultan Aulia Abu Yazid Al-Bustami itu dididik gurunya merasa rendah, melebihi rendahnya debu yang nempel ada di sepatu panjenengan itu. Nah, ini bimbingan. Tapi kalau pengamal kita tidak merasa fakudolan itu abadan, hanya akal-akalan, tidak diturunkan, tidak minta hidayah sungguh-sungguh, ya jadi pengamal kita seperti tolak balak saja, sementing mujahadah. Sama halnya seperti kita sholat, deh. Sholat seperti tolak balak, subuh budal untuk mencapai pahala yang lebih besar ke masjid, tapi tidak menemukan. Padahal Allah mengatakan aqimis sholata li dzikri, tegakkan sholat. Sholatmu bukan untuk pahala, sholatmu bukan untuk 27 derajat, tapi sholatmu untuk mengingat aku. Ketika engkau sholat mengingat aku, 27 derajat saya kasih, pahala akan saya berikan, surga akan saya buka untuk kamu. Syaratnya li zikri, mengingat Allah. Loh, mencari mengingat Allah ini kita harus betul-betul. Bagaimana kita bisa mencari kalau bisa menemukan, kita mencari saja tidak. Nah, kita yang terutama diberi amalan Wahidiyah mujahadah berapa kali. Kalau begini-begini saja ya kayak tolak balak mahun. Ya seperti itu ya, siapa? Akun adem. Ya, gitu ya. Jadi tolong dikoreksi diri kita. Jangan-jangan kita seperti kita. Sholatnya api, tapi li zikrinya ini kan dicari. Padahal Kanjeng Nabi 13 tahun didik li zikri di Mekah. Baru sholatnya ada di Madinah. Sholat secara wajib rukunnya itu. Ya, saya kira gitu ya. Iya, mungkin Mas Nurul cukup ya. Sudah cukup sah. Moga diridhoi oleh Allah. Panjenengan yang hadir, Bu Khomsah, Bapak Imron, muga-muga
dilindungi Allah, diridani Allah, rezeki lancar, barokah, sedaya mawon nggih, terutama rezeki batin, bisa menemukan Allah karena kita kembali kepada Allah. Di dunia inilah kita harus mengabdi, menemukan Allah, menyembah dengan Allah. Karena kita ingat Allah hanya lafaz dan hanya huruf yang kita baca, tapi belum menemukan siapakah di balik asma Allah dan di balik tulisan Allah itu sendiri. Semoga Allah meridhoi. Oke ya? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.